Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya percaya ibu-ibu semua dalam berkat-Nya Tuhan, amin. Dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Apapun yang ibu-ibu kerjakan hari ini pasti diberkati Tuhan, amin. Karena ibu-ibu selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Percayalah di masa-masa pandemik ini Tuhan akan berkati kita, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama ibu-ibu yang ada di rumah, dimanapun kau berada. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari, kita mau masyurkan Tuhan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Dia dan sorakan haleluya. Mari masyurkan Tuhan dengan pujian ini, sebab Tuhan itu besar, amin. Sambil bertepuk tangan ibu-ibu yang di rumah, masyurkan Tuhan, yeah, yeah, yeah. Mari katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tanganmu, katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, come on. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, haleluya, yeah, 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 yeah. Mari ibu di rumah katakan, Tuhanku, come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tanganmu, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan bagi Dia, saudara. Yeah, yeah, yeah. Masyurkan Dia yang besar. Haleluya. Yeah, yeah. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, katakan, kan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Panggil namanya, Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorai bagi Raja yang besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang besar. Sebab Dia Raja semesta alam. Haleluya. Engkau Raja semesta alam, yang setiap lutut kan bertelut
Raja yang dahsyat, Engkau Tuhan. Kau disembah di atas segalanya. Kau disembah Tuhan. Oh, Yesus. Bayase inamataka yaralambo yaralabayashe namo. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari agungkan namanya yang hidup, Yesus Tuhan. Oh, inambo yaralabalaba yase, haleluya. Raja yang dahsyat hadir di tengah kami, bertahan di atas pujian, sembah Dia. Oh, syaralabaya ralabaya shandaralabalabalabalabalabalabalabalabala, oralabaya shenamo. Sembah masyurkan tinggikan Dia. Engkau Tuhan yang melakukan perkara yang besar. Kau yang membelah samudra raya, memberikan jalan bagi umat-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau sanggup melakukan. Yes Lord. Shikiara laba 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 laba. Shara laba 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 laba. Shara laba ya siri ara laba. Shigiri biara laba laba yara laba se. Percaya Tuhan, Kau berkuasa, Kau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Persoalan yang sedang ku alami, Kau berfirman, serah
jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongku. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita belajar puja ini sama-sama, ibu-ibu. Katakan, ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami, Kau berfirman, yes God, serahkanlah kekhawatiranku padamu. Ketika jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Bapa, Kau berfirman, yes God, jangan takut, Yesus pasti menolongku. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Indah pada waktunya Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami percaya. Kami percaya Kau berkuasa Tuhan. Oh, Kau yang membelah samudra untuk kami, oh, mendatangkan kebaikan buat kami. Oh, kami percaya, kami percaya, oh, kami percaya. Percaya Tuhan, kami angkat tangan kami dan kami mau katakan, ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Oh, 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 ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu yang di rumah,
kuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya, mendatangkan kebaikan indah pada waktunya, mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Haleluya. Shalom saudara-saudariku yang sangat dikasihi Tuhan, terutama buat kaum ibu dan para momis yang mungkin sekarang sedang bekerja, sedang beraktivitas di rumah. Saya doakan kita tetap sehat, tetap kuat, dan tetap setia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Amin, amin. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Amin. Pagi ini tema khotbahnya adalah mengelola kegagalan. Saudara, semua orang mau sukses. Nggak ada orang yang mau gagal. Apalagi orang Kristen, ya, yang paling sering mendeklarasikan, menyanyikan ayat seperti lebih daripada pemenang. Rasanya nggak ada iman kalau kita bilang kita gagal. Tapi pada kenyataannya, semua orang, setiap orang pasti mengalami kegagalan. Besar kecil, tua muda, kaya miskin, orang percaya maupun orang tidak percaya, semua pasti mengalami kegagalan, bahkan lebih dari sekali. Kenapa? Karena kita semua manusia yang sangat tidak sempurna. Kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Sehingga tidak sedikit orang yang gagal di dalam meraih prestasi dalam sekolahnya. Orang yang gagal membangun usaha. Orang yang gagal untuk mencapai posisi yang dia kehendaki di dalam karirnya. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang gagal membina rumah tangga. Terutama buat ibu-ibu pasti banyak yang gagal diet. Karena doyan kegaras, betul ya? Mengapa? Karena kita semua manusia tidak sempurna. Kita manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan, saudara. Namun pada kenyataannya, kegagalan itu tidak dapat dihindari. Semua orang pasti mengalami kegagalan. Baik kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin. Baik orang Kristen maupun orang non-Kristen, semuanya pasti mengalami yang namanya kegagalan. Sehingga tidak sedikit orang yang gagal meraih prestasi di dalam sekolah, gagal di dalam karir, gagal di dalam membangun usaha, gagal di dalam pelayanan bahkan. Dan tidak sedikit orang Kristen pun gagal membina rumah tangga. Saudara, pada umumnya kita itu berusaha untuk menyembunyikan kegagalan kita.
Kita malu. Kalau bisa kita jangan ngomong-ngomong dah, jangan singgung-singgung soal itu lagi. Padahal kegagalan itu jangan dikubur, jangan disembunyikan. Kegagalan itu harus dikelola. Nah, saudara, banyak seminar-seminar yang mengajarkan bagaimana sih meraih sukses, keberhasilan. Tapi coba perhatikan, mana ada seminar yang mengajarkan bagaimana mengelola kegagalan. Bahkan di dalam keluarga kita sendiri, kita jarang sekali mendengar orang tua kita mengajarkan anak-anaknya bagaimana mengelola kegagalan. Yang ada orang tua itu biasanya mendorong anak-anaknya untuk meraih sukses. Mereka memberikan ilmu sebanyak-banyaknya supaya anak-anaknya sukses. Memberikan pendidikan yang tinggi. Bahkan disekolahkan di luar negeri. Tujuannya supaya berhasil. Tapi jarang sekali kita mendengar mereka mengajarkan bagaimana mengelola kegagalan. Paling-paling perkataan seperti, ya udah jangan menyerah, coba lagi. Hanya sebatas itu. Nah, pagi ini kita mau belajar bagaimana kita bisa bukan hanya menghadapi tapi mengelola kegagalan. Sehingga kegagalan itu bisa menjadi batu loncatan untuk kita melanjutkan keberhasilan tetap. Nah, saudara, dari cerita yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus ingin mengajarkan, memperlihatkan, mempraktekkan kepada kita semua murid-muridnya bagaimana mengelola kegagalan lewat muridnya Petrus. Jadi ceritanya suatu kali seperti biasa orang banyak mau mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Begitu banyaknya orang yang datang sehingga Tuhan Yesus seperti terpojok. Sehingga dia meminjam perahu Simon Petrus. Yang saya percaya pasti bukan suatu kesengajaan, pasti ada tujuan Tuhan. Nah, kemudian setelah dia selesai mengajar, dia menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala di situ. Artinya, ya dia suruh Petrus mancing lagi. Padahal Tuhan Yesus sudah tahu bahwa mereka sudah mancing semalam-malaman dan mereka gagal. Tapi Tuhan Yesus sengaja menyuruh Petrus kembali mancing. Karena pertama-tama ia ingin mendengar respon dari Petrus. Saudara, langkah awal di dalam mengelola kegagalan adalah meresponinya dengan benar. Seperti Petrus. Ya, kita baca respon Petrus di ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus kasih tahu bahwa semalaman sudah mancing, sudah kerja keras tapi nggak berhasil tangkap ikan alias gagal. Saudara, hal pertama di dalam mengelola kegagalan adalah mengakui dan menerima kenyataan bahwa kita gagal. Nggak perlu malu. Saudara mau tahu kenapa kita perlu mengakui bahwa kita gagal? Karena pengakuan itu adalah langkah awal menuju pemulihan. Pengakuan itu juga adalah tindakan untuk menyatakan diri bahwa kita adalah manusia biasa. Kita bukan Superman, kita bukan Superwoman, kita bukan manusia serba bisa. Pengakuan itu adalah tindakan untuk menyatakan diri bahwa kita tidak berdaya. Pengakuan itu adalah tindakan kerendahan hati menyimpulkan bahwa diri kita butuh pertolongan. Orang yang tidak mau mengakui kegagalannya itu adalah orang yang sombong. Gengsinya setinggi langit. Dia malu untuk mengakui ketidaksanggupannya. Artinya juga dia nggak butuh pertolongan. Dan itu juga adalah tindakan seorang pengecut. Takut untuk menerima kenyataan. Nah, contoh dalam Alkitab itu banyak. Salah satunya adalah Kain. Ya, saudara mungkin masih ingat, Kain adalah anak sulung dari Adam dan Hawa. Ketika ia mempersembahkan korban bakaran yang salah, persembahannya tidak dikenan Tuhan. Artinya dia gagal memberikan apa yang diinginkan Tuhan. Enggak seperti Abel, adiknya. Abel berhasil memberikan korban yang sebagaimana mesti dipersembahkan kepada Tuhan. Apa respon Kain? Dia nggak bisa terima kenyataan bahwa persembahannya ditolak Tuhan. Akibatnya apa? Kita tahu dia marah besar. Tapi Tuhan itu baik. Dia datangin Kain. Kasih nasihat bagaimana Kain bisa memperbaiki kesalahannya. Namun rupanya nasihat Tuhan tidak digubris.
Dia nggak mau dengar karena ia nggak bisa nerima kenyataan bahwa dia telah melakukan hal yang salah. Akibatnya kita tahu sendiri. Dia merasa iri hati kepada adiknya yang berhasil. Sehingga kedengkian itu, kebenciannya itu muncul. Dan pada akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Dan masa depannya, masa depan Kain adalah menjadi buronan. Berbeda dengan respon Petrus. Ia meresponi Tuhan dengan mengatakan yang sebenarnya bahwa ia udah bekerja keras semalam-malaman namun gagal bawa pulang ikan. Gak gampang saudara untuk kita berterus terang kalau kita gagal di area yang seharusnya sudah begitu kita kuasai. Betul? Saudara, orang yang tidak bisa menerima kenyataan tidak akan pernah mau mengakui keadaan yang sebenarnya. Dan cilakanya, orang yang tidak bisa menerima kenyataan pahit itu akan mengalami yang namanya kemarahan, kekecewaan, iri hati melihat keberhasilan orang, mengasihani diri sendiri, depresi yang bisa berujung pada perusakan diri, yaitu jatuh ke dalam dosa-dosa yang membelenggu. Bahaya ini saudara. Dan yang lebih berbahaya adalah jika depresi itu terus-menerus bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Contohnya Raja Saul dan juga banyak yang dilakukan oleh orang-orang zaman now. Menyedihkan sekali saudara. Padahal kegagalan itu bukan hal yang fatal. Katakan itu pada diri sendiri. Katakan pada suami saudara, pada istri, pada anak-anak, pada teman-teman atau orang-orang yang sedang mengalami kegagalan. Bahwa kegagalan itu bukan hal yang fatal. Kegagalan itu bukan akhir dari segala sesuatu. Kegagalan hanya adalah bagian dari perjalanan kehidupan semua orang. Kegagalan itu bukan lawan keberhasilan, tetapi kegagalan itu adalah bagian perjalanan menuju keberhasilan. Amin. Saudara tahu Michael Jordan, seorang pemain basketball yang sangat terkenal, seorang legendaris. Satu kali dia jumpa fans dan kemudian fansnya bertanya kepada Michael, Michael, apa yang menjadi kunci keberhasilanmu? Dan Michael Jordan menjawab seperti ini. Kalian ingat dan catat ini. Saya gagal memasukkan bola ke keranjang, ke jaring sebanyak 9.000 kali. Saya kalah dalam pertandingan sebanyak 300 pertandingan. Dan saya gagal 26 kali menjadi kunci kemenangan tim di detik-detik terakhir pertandingan. Saya gagal lagi. Dan itulah mengapa saya berhasil. Saudara, artinya apa? Artinya jangan takut dengan kegagalan. Jangan disembunyikan, tapi dikelola. Karena bersama Tuhan, kita bisa menggunakan kegagalan ini menjadi batu loncatan menuju keberhasilan tetap. Amin. Bagaimana Petrus mengelola kegagalan? Langkah kedua yaitu melakukan perbaikan dan perubahan. Jadi jika kita gagal, nggak cukup hanya sebatas menerima dan mengakui kenyataan bahwa kita tidak berdaya, bahwa kita butuh pertolongan. Tapi yang penting harus disertai dengan tindakan perbaikan dan perubahan. Seandainya mobil saudara mogok di tengah jalan, dan saudara mengakui, menerima kenyataan bahwa mobil saudara sedang bermasalah, tapi tanpa melakukan apa-apa, apakah mungkin mobil saudara bisa jalan lagi, ngegelinding gitu aja? Ya kan nggak mungkin. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus telepon tukang derek, kita bawa itu mobil ke bengkel dan diperiksa dan diperbaiki, betul? Saudara coba perhatikan ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini yang Petrus lakukan. Ia ambil tindakan melakukan perbaikan dan perubahan dengan mengikuti apa kata Yesus, yaitu mancing di siang hari ini sebenarnya berlawanan dengan pengetahuan dunia nelayan. Di sini kita bisa belajar dari Petrus. Dia bisa aja berpikir, aduh Yesus, kamu tahu apa soal mancing? Kamu tahu nggak kamu ngomong sama siapa? Saya lahir dari keluarga nelayan. Apa sih yang kamu tahu tentang ikan? Kamu mungkin jago nangkep jiwa. Kamu mungkin bisa ngajar hukum Taurat. Tapi kamu gak ngerti dunia nelayan. Tapi Petrus sadar
Dia sangat menghormati Yesus sebagai seorang guru, seorang mentor yang memberi nasihat bagi dirinya. Jadi dia mau listen, dia mau taat sama Yesus. Bukan karena Yesus tahu soal mancing, tapi karena dia anggap Yesus itu adalah gurunya, mentornya. Dia pikir ya mungkin ya buat nyenengin hati Yesus lah. Tapi ternyata Yesus itu bukan hanya seorang guru Taurat, tapi juga dia master di segala bidang. Karena kita tahu pada akhir ceritanya, Petrus dan kawan-kawannya menuai banyak ikan. Saudara, kita semua butuh yang namanya mentor, pendamping. Ya, seseorang yang mau meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk menolong permasalahan kita. Ingat, manusia dirancang Tuhan bukan untuk berusaha sendirian. Karena memang manusia tidak akan pernah berhasil sendirian. Contohnya Adam, ya, dia tidak bisa bekerja sendirian. Tuhan kirim Hawa sebagai penolong. Bagi Yosua, mentornya adalah Musa. Bagi Musa, mentornya adalah Yitro, mertuanya. Mentor atau pendamping saudara itu bisa saja suami saudara, istri saudara, teman-teman saudara yang seiman, atau mungkin rekan sekerja, maybe your siblings. Ya, paling tidak saudara harus ada di dalam satu komunitas ilahi, sehingga saudara bisa ada yang dampingi. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 19 ayat 21. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Cari orang yang mengerti dan mengenal kelebihan dan kekurangan saudara. Cari seorang mentor yang ikut membantu dalam doa, mendoakan permasalahan saudara. Sebagai contoh, apakah selama ini saudara sudah ada di arah yang benar? Ataukah harus cari arah yang lain? Sebagai contoh, saudara ingin jadi pengusaha. Padahal itu bukan destiny yang Tuhan tetapkan buat saudara. Ibaratnya pohon nanas yang ingin menghasilkan buah duren. Ya sekalipun buahnya sama-sama punya kulit yang tajam, tapi kan isi dan harganya beda jauh. Betul? Jadi mau sampai Yesus datang pun pohon nanas tidak akan menghasilkan buah duren. Akibatnya apa? Akibatnya malah buang waktu, buang tenaga, dan buang uang. Jadi saudara, carilah seseorang yang mengenal saudara, kelebihan dan kekurangan saudara, yang mau mendukung saudara dalam doa. Amin. Saudara, selain kita butuh mentor, demikian juga kita butuh pengetahuan, butuh pengertian dan hikmat untuk sebuah perbaikan dan perubahan. Amsal 24 ayat 3 dan 4 katakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan pengertian itu ditegakkan, dan dengan pengetahuan kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Apapun yang mau kita kerjakan, aktivitas apapun yang kita mau lakukan, sesuatu yang mau kita bangun, itu entah membangun usaha, membangun pekerjaan, pelayanan sekalipun, ataupun rumah tangga, kita perlu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Supaya kita bisa punya perhitungan, punya rencana, punya strategi, saudara. Jangan malas. Coba belajar dari buku-buku atau dari orang-orang yang memang ahli di bidang yang Anda butuhkan. Misalnya, saudara butuh nasihat tentang bagaimana menghadapi suami yang belum kenal Tuhan, menghadapi suami yang omongannya kasar, yang suka KDRT, atau mungkin menghadapi anak-anak yang kurang ajar. Nah, belajarlah dari orang yang sudah terbukti memiliki rumah tangga yang solid, yang mengerti firman. Jangan cari orang yang sedang gugat cerai, orang yang sudah berkali-kali kawin cerai. Nasihat apa yang bisa diberikan, saudara? Ibaratnya saudara mau masak nasi goreng, saudara mau belajar bagaimana masak nasi goreng yang enak, tapi saudara belajar sama orang yang masak super mie aja gagal melulu. Ibaratnya orang buta menonton orang buta. Saudara, ada istri yang bilang begini ke saya, Bu, kenapa suami saya bawaannya kalau ngomong tuh selalu kasar, ya. Dan saya bilang, coba perhatikan bagaimana kamu berbicara kepada suami kamu. Emangnya suami kamu setiap hari marah-marah terus? Biasanya begitu, Bu. Emangnya cara suami kamu berkata kepada orang lain juga marah-marah terus? Enggak juga. Nah, berarti ada sesuatu yang harus kamu perbaiki. Mungkin cara kamu, sikap kamu, bicara mengundang dia marah, bikin hatinya tersinggung, atau mungkin dia ada kepahitan sama ibu. Cobalah kita berusaha untuk memperbaiki diri.
Ada juga yang bilang, anak-anak saya sangat kurang ajar Bu, bagaimana menghadapinya, nggak tahan saya. Saya bilang, coba jangan berfokus kepada anak-anak, tapi berfokus pada diri sendiri. Coba apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diubah. Mungkin kita harus ubah cara mendidik dan cara berkomunikasi dengan anak-anak. Saudara, perhatikan. Kuasa sebuah perubahan itu sanggup mengubah keadaan. Kuasa perubahan itu melahirkan perubahan lain di sekitarnya. Dengan kata lain, jika kita berubah, maka dengan sendirinya yang kena dampaknya juga akan mengalami perubahan. Amin. Nah, saudara, yang kedua adalah melakukan perbaikan dan perubahan di dalam mengelola kegagalan. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Petrus di dalam mengelola kegagalan? Dia belajar menempatkan Tuhan sebagai pemimpin. Ya. Kita bisa punya pengalaman segudang, uang segambreng-gambreng, kepandaian, keahlian setinggi gunung. Namun tanpa petunjuk Tuhan, suatu saat kita akan mentok. Ya, contohnya Petrus. Ya, sama seperti Petrus, sekalipun dia adalah nelayan yang udah pakem istilahnya. Istilahnya dia kalau merem aja dia tahu ikan tuh ada di mana. Tapi satu waktu atau sekali-kali atau mungkin berkali-kali dia menghadapi keadaan yang mentok. Contohnya semalam dia gagal mancing. Betul? Nah, kenapa? Karena semalaman ternyata tidak ada Yesus bersama mereka, betul? Saudara ingat baik-baik. Partner pertama dan terutama saudara itu haruslah Tuhan Yesus, baru orang lain. Pastikan Tuhan Yesus yang memimpin karena dia tahu sekali kita akan mengalami banyak kegagalan. Dan dia tahu sekali bagaimana mengelola kegagalan yang akan kita hadapi. Nah, contohnya seperti Petrus. Ya, kalau kita ingat ya, Tuhan Yesus sudah tahu sebelum kejadian bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum disalib, betul? Dia tahu Petrus akan gagal mengakui bahwa dia adalah muridnya. Tapi Tuhan juga tahu bagaimana dia akan menuntun Petrus bangkit dan menjadi orang yang sukses besar, menjadi penjala jiwa ribuan seperti yang sudah ia rancangkan. Ingat ini saudara, kegagalan-kegagalan saudara tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Selama kita mau menjadikan Tuhan pemimpin atas segala rencana kita. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Ya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yesus tanpa permisi, gak basa-basi, nyuruh Petrus untuk menolakkan perahunya lebih dalam. Padahal itu kan perahu Petrus, bukan perahu Yesus. Betul? Tetapi Yesus dengan otoritas memberikan perintah kepada Petrus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan mau mengajarkan selama aku jadi pemimpin, selama aku jadi kapten perahumu, selama aku jadi pemimpin atas hidupmu, segala sesuatunya akan terjadi sesuai dengan apa yang kukehendaki. Dan betul saja apa yang terjadi adalah Petrus diberkati. Dan lebih daripada itu, tidak hanya Petrus diberkati, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan. Saudara, orang yang menamakan dirinya murid Yesus, itu pasti menempatkan Yesus sebagai pemimpin dalam hidupnya. Tapi ingat ini, untuk dipimpin oleh Tuhan, kita perlu benar-benar belajar mendengar suara Roh Kudus. Ya, yang bisa kita dengar mungkin lewat banyak cara, tapi yang pasti lewat doa dan baca firman. Ya. Orang yang namanya murid Yesus itu pasti setiap pagi nih terlebih dahulu pasti berdoa dan baca firman dulu. Kenapa? Karena sebelum beraktivitas kita perlu tuntunan Tuhan, bukan sebaliknya saudara. Karena kita mau Tuhan Yesus itu menjadi yang terutama dan yang pertama di dalam keseharian kita. Saudara, kalau saudara tidak menganggap Tuhan sebagai prioritas utama dalam keseharianmu, maka biasanya saudara akan melakukan hal-hal yang lain. Ya beberes dululah, kerja ini dululah, jawabin WA dululah, dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah tanda tipe orang yang tidak pernah memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan saat teduh bersama Tuhan
di atas aktivitas yang lain. Dan biasanya tipe yang begitu kalau sudah dapat masalah, baru buru-buru cari Tuhan sungguh-sungguh siang dan malam. Ini ada kisah nyata saudara, ada seorang pengusaha Kristen, ya, pengusaha bisnis yang sangat sukses. Dia sering sekali diajak diajak persekutuan, belajar firman, diajak doa pujian. Namun dijawabnya selalu begini, saya sih pengen ya, cuma saya nggak ada waktu, saya sibuk sekali. Saya banyak sekali meeting yang harus saya hadiri. Lalu satu kali dia merasa badannya nggak enak. Kemudian dia pergi ke dokter. Setelah tes ini, tes sana, dokter memberikan diagnosa bahwa dia terkena kanker paru-paru. Wah, orang ini syok sekali saudara. Dan tiba-tiba saja sejak saat itu dia rajin ke persekutuan doa. Dia rajin ikut kul. Dia bahkan tiba-tiba punya banyak waktu untuk ikut doa pujian, saudara. Artinya apa? Artinya dia sesibuk-sibuknya, sesungguhnya masih ada waktu untuk Tuhan. Semuanya itu cuma alasan. Sekarang dia baru tahu apa yang terpenting di dalam hidupnya. Jadi sebenarnya itu kembali kepada hati kita. Mau atau tidak menjadikan Tuhan yang terpenting dan yang terutama dalam hidup kita. Kalau enggak, ya jangan berharap Tuhan juga menjadikan saudara yang terpenting di matanya, betul? Saudara, kita butuh tuntunan Tuhan setiap hari. Bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi terutama untuk kepentingan diri sendiri. Contoh seorang tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh membutuhkan tuntunan Tuhan setiap hari adalah Daniel. Apa kurangnya dia coba? Orang pintar, orang hebat, orang penting dalam 4 dinasti kerajaan. Tapi saban hari, pagi, siang, malam pergi menghadap Tuhan. Karena dia sadar kalau dia sampai di posisi puncak segitu tinggi, sebegitu hebatnya itu karena pertolongan Tuhan. Maka dia tahu benar bahwa dia butuh tuntunan Tuhan setiap hari. Kalau Daniel saja begitu, apalagi kita saudara. Mari saudara, pada akhirnya jangan kita takut gagal. 100 kali gagal, jangan takut, jangan malu dan menjadi tawar hati. Jangan kubur, jangan sembunyikan kegagalan kita. Mari kita kelola kegagalan kita sehingga menjadi batu loncatan untuk kita menerima keberhasilan tetap bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sepanjang hidup kami, Engkau menuntun kami. Engkau dengan setia menyertai kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang paling tahu kelebihan dan kekurangan kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kami butuh juga Tuhan seorang pendamping, seorang mentor. Tuhan tolong kirim buat kami. Tuhan berikan kami kekuatan yang mungkin sekarang sedang mengalami kegagalan. Tuhan berikan kami hikmat, pengertian dan pengetahuan. Tuhan berikan kami semangat untuk kami kembali bangkit berdiri Tuhan. Tuhan, sungguh Tuhan kami percaya. Selama kami menjadikan Engkau pemimpin dalam kehidupan kami, dalam setiap rencana kami, maka segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk semua yang sedang menonton tempat ini Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit. Tuhan saat ini jamah, Tuhan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Juga buat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan berat. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan angkat beban mereka. Berikan kelegaan, berikan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atas anak-anak-Mu. Tuhan hamba berdoa Tuhan, untuk yang sedang mulai jauh, mulai tawar hati. Mari Tuhan, bakar Tuhan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan api Roh Kudus-Mu. Bawa kami kembali kepada kasih mula-mula. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami, beracarlah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan keseharian kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menjadikan Engkau sebagai prioritas yang terpenting di dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Roh Kudus ingatkan kami. Beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang benar di mata-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya ibu-ibu yang di rumah sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Amin. Sudah memuji Tuhan dengan segenap hati. Waktunya untuk memberi, waktunya untuk menabur. Persiapkan persembahanmu dengan penuh sukacita. Amin. Sebelum kita berdoa,
Nanti di layar TV, di layar handphone ibu-ibu yang di rumah, ada nomor barcode, ada nomor rekening, beri dengan penuh sukacita. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau bertahta di atas pujian kami. Firman-Mu sangat memberkati kami Tuhan. Ekspresi kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, bisnis, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menabur, yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyelesaikan ibadah Women in Christ kita. Mari saya mengundang para wanita untuk bangkit berdiri dimanapun kau berada. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Aku berdoa buat semua para wanita yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini Bapa. Karena Engkau mencurahkan berkat, damai dan sejahtera dan sukacita, perlindungan dan kasih setiamu menyertai, kesembuhan, bahkan juga berkat secara materi tersedia buat semua anak-anakmu. Sebab Bapa tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Mulai daripada hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati para wanita sekalian.